Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How is life today? Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, okay. In this moment, we are going to learn English again. And the topic today is about daily activities or routinities. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Temanya adalah tentang rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, seperti biasanya kita melakukan aktivitas, maka apa yang akan kita sampaikan in English dalam bahasa Inggris dalam menyampaikan aktivitas itu. Oke, silahkan diikuti pembelajaran hari ini. Saya juga akan menjelaskan bagaimana mengerjakan form yang sudah saya bagi lewat link yang sudah saya sediakan. Please do it well. Silahkan dikerjakan sungguh-sungguh. Oke, silahkan diikuti. Chapter 7 on your book entitled My Uncle is a Zookeeper. Di buku ini, chapternya ini dijuduli dengan My Uncle is Zookeeper. Do you know what is it? Zookeeper. Zoo is a kebun binatang. So zookeeper is the person that keep the zoo or penjaga kebun binatang. On this chapter, you will learn how to communicate status and event that happen routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Jadi di chapter ini seperti tertulis di buku kalian, kita akan berusaha belajar untuk menyampaikan, mengungkapkan, mengkomunikasikan keadaan atau kejadian yang terjadi sebagai sebuah rutinitas atau yang menyatakan kebenaran secara umum. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menghargai alam, menghargai orang lain, bangga terhadap sesuatu, dan bisa mendapatkan contoh yang baik maupun contoh yang tidak baik yang tidak perlu kita contoh. Now, in the next session, my question now. Have you ever been to a zoo? Pernahkah kalian ke kebun binatang? I think everyone has done it. And what can you find? What animal you can find in a zoo? Here is some examples. Ini ada beberapa contoh. So do you know what are they in English? Dalam bahasa Inggris tentu saja apa itu binatang apa saja? Yes. So what usually an elephant do? Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seekor gajah? Atau apa sih yang biasanya dilakukan seorang penjaga kebun binatang? Nah, we will learn through these pictures on page 88. Look at the first pictures. Here is an elephant. Ini ada gambar seekor gajah. Look at the sentences. The elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arms, to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Coba tebak ini apa? Heaviest. Dari kata heavy. Animals itu binatang. Jadi gajah adalah binatang heaviest, binatang yang paling besar. They are also intelligent and have good memories. Good memories, ingatannya bagus. Intelligent itu cerdas ya. Mereka binatang cerdas dan memorinya bagus. Most of them live in Africa. Kebanyakan mereka tinggal di Afrika dan di Asia seperti halnya di Lampung. They use their long trunks. You know trunk? This is the trunk. Belalai. Mereka menggunakan use their long trunks almost like an arms.
Long itu panjang, belalainya yang panjang, seperti halnya arms, tangan. To put food and water in their mouths. Buat apa nih? Memasukkan makanan dan air ke dalam mulutnya. They eat grass and plants. Makanannya mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Oke, that's about plants. Yang penting di sini coba kalian perhatikan beberapa kata benda, kata kerja, kata sifat dan sebagainya di dalam setiap teks ini. Ingat di sini ada kata, saya mulai dari atas. Elephants itu nama binatangnya, kemudian animals juga binatang, ini kata benda. Ada kata heaviest, dari kata heavy, berat. Ini untuk menyatakan paling berat itu biasanya ditambah est. Heavy menjadi heaviest, berat menjadi paling berat. Ini binatang paling berat. Oke. Perhatikan juga kata gantinya. Elephants pakai s karena gajahnya lebih dari satu, maka mereka menggunakan kata ganti they. Kemudian ada kata good, artinya bagus. Ada kata live, ada kata use, ini kata kerja. Kata put, kata eat. Ingat, kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian. Kemudian ada kata, ada binatang selanjutnya. It is a big cat. Ada kucing besar yang biasanya kita sebut harimau. Tigers are the biggest of all cats. They live in grasslands and forest. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Oke. Tigers, harimau, are the biggest. Kalau tadi ada heaviest, di sini ada the biggest. Big besar, biggest paling besar. Kucing yang paling besar. Jadi harimau itu kucing yang paling besar dari bangsa kucing. They live, ini ingat ada kata live, tinggal. They live in grassland, di padang rumput tinggalnya, di hutan. Kemudian ini milik ya, their striped coats, jaketnya yang belang-belang ini, kulitnya yang belang, gives them good camouflage, memberikan dia bagus, kamuflase yang bagus ketika mereka berburu. Jadi kalau di padang ilalang begitu nggak kelihatan ini. They love meat to eat, mereka suka daging untuk dimakan, atau they love to eat meat, mereka suka memakan daging gitu. Oke. Nah, dari dua ini coba kalian bandingkan dengan dua binatang yang lainnya. This is a bear and this is a monkey. Coba kalian cari seperti halnya tadi, kata kerjanya mana, kata bendanya seperti apa, kata sifat apa yang kamu temukan, dan jangan lupa di sini juga kalian ketemu dengan kata-kata seperti some yang menyatakan hitungan, beberapa, besar, banyak gitu. Oke. Nah, untuk dua binatang ini silahkan coba dipelajari lagi seperti halnya tadi, ketemu dengan kata kerja, perhatikan juga kata kerjanya. Oke. Bentuknya seperti apa. Nah, di bagian itu kalau sudah bisa, kalian sebenarnya bisa membuat tabel seperti ini. Kolom ini isinya adalah binatangnya, kemudian habitat is where they live, di mana mereka tinggal. And the third column is about food. Nah, yang ini tentu saja makanannya apa. And the next column is activity, apa yang mereka biasa lakukan. Contohnya gajah use their long trunk to put food. Nah, oke. Kalian bisa mengisi ini dengan kata kerja tadi. Kenapa kok saya minta di depan untuk memperhatikan kata kerjanya? Ini biasanya akan menunjukkan aktivitasnya. Kemudian yang ini hubungannya dengan tadi saya sebut kata sifat. Di form nanti cara mengerjakannya juga sedikit berbeda, tapi sebenarnya pola yang saya ambil adalah sama.
Sekali lagi, please do it on your notebook. Buat saja di buku catatan kalian. Oke, apa sih fungsinya? Fungsinya nanti akan seperti ini. Nah, seperti halnya ini. Oke, it is a different kinds of animal, and you decide what animal is that, where the habitats, what are the food for them, and what is the activity and the characteristic. Nah, saya minta satu saja, binatang apapun terserah, tapi binatang ya, supaya tidak jauh-jauh dari tema zoo itu. Kamu pilih binatang apa, kemudian tinggalnya biasanya di mana, makanannya apa yang biasanya mereka lakukan, dan ciri khusus dari itu apa dari binatang itu. Kalau ini kolom-kolom ini diisi, kalian bisa membuat kalimat seperti halnya ini. Rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hop. They live in burrows. Burrows itu yang nggak tahu ini loh. Kalau kelinci itu kan biasanya bikin lubang. Oke, ini di bagian ini. Oke, mudah bukan? Kalian bisa belajar di sini. Oke, talking about the next. Kalau tadi binatang, kita akan bicara tentang orang. Ingat dari kelas 7 kalian pernah belajar kata ganti he, she, they, we, dan sebagainya. Kita akan gunakan di sini. Dan di sini saya juga akan mengenalkan ke kalian kata-kata seperti everyday. Kenapa ini everyday ini ditunjukkan? Everyday itu menunjukkan setiap hari. Every morning, setiap pagi, dan lainnya nanti kalian akan ketemu. Kalau tadi kebiasaan binatang, kita beralih ke orang. Oke, it is a man, so we can say he. Ini laki-laki, kita sebutnya he, dia feeds the animals every day. Dia ngasih makan binatang setiap hari. Oke, gambarnya yang ini. Oke, what about the woman here? Yang perempuan di sini, she prepares food and drinks for the animal every morning. Wah, ini masak nyiapin makanan untuk binatang di kebun binatang. Oke. So, what about the next picture? Yang ini kalau tadi satu orang, di sini 2 orang, maka ingat kata ganti yang kita gunakan adalah they. They clean animal cage. They clean the animals cages every morning. Ini juga pakai every morning. Ya, mereka membersihkan kandang binatang ini setiap pagi. They wash the animals every day. Mereka membersihkan, memandikan binatangnya setiap hari. Oke, bedakan. Coba dilihat di sini ada he feeds, she prepares. Sedangkan di sini they clean, they wash. Apa bedanya coba? Coba yang 2 lagi. She takes care of sick animals regularly. Pakai kata takes care. Ini kesatuan makna. Merawat binatang yang sakit dengan teratur, regular itu. Tapi yang saya minta, perhatikan kata takes di sini. Apa ini takes? Ya, tentu saja berakhiran dengan s karena di sini tunggal saja, she takes. Lihat di sini kata kerjanya he repairs. Oke, yang awal juga demikian. He feeds, she prepares. Kesimpulannya apa, Nak? Kalau di sini single, pelakunya, subjeknya itu satu, ya ingat ya, di sini pakai s saja. Nanti di bagian akhir kalian juga harus mengamati yang itu. Oke, nah di form nanti cara mengerjakannya kalian adalah cukup menggantikan they ini dengan nama yang sudah disediakan di sini. Oke, just write down the full sentences. Oke, tulis ya nanti kalimat penuhnya di form seperti itu.
Oke, sampai di sini kita sudah belajar tentang satu kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan tentang kebiasaan. Now, pay attention to what Dayu. Oke, coba perhatikan what Dayu says. Apa yang dibilang Dayu? My sister and I get up every day. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. Yang atas. Ini si Dayu ngomong kalau dia dan adiknya itu bangun pagi awal. Oke, perhatikan get up. Nggak pakai S ya. Karena ini my sister and I. Kemudian kata gantinya untuk saya dan adikku itu apa? Ya kami kan, maka atau kita. Maka digantilah kata we make the beds. Membereskan tempat tidur. Clean the house. Membersihkan rumah. Ini adalah help mother. Membantu ibu. Bantu ngapain? Prepare the breakfast. Menyiapkan sarapan. Nah ini ada kata penjelasnya saja ini. But before that, tapi sebelum itu ngapain? Never forget to do some exercise. Never forget. Tadi ada kata every day, every morning. Di sini ada penjelasan satu lagi kata never. Ini tidak pernah. Nah, sama halnya dengan kata itu, maka ini mengungkapkan kebiasaan ini. Nah, okay. What about here? We are just like the other people. Kita seperti halnya orang lain itu. We take care of our home, merawat rumah. We kalau sudah sampai rumah, we get home. We do the housework, mengerjakan pekerjaan rumah, wash dishes, mencuci piring. And we also clean the bathroom, juga membersihkan kamar mandi. Wah, ini dia yang terakhir. Juga ngapain ini? We water the plants to nyirami air. Nah, so if you pay attention, what Dayu and her sister do, apa yang Dayu dan adiknya kerjakan, ada beberapa. Nah, ini bisa dirinci di kalimat ini. Here is what Dayu do and his sister. Oke, nah. Inilah yang dilakukan Dayu kalau dirinci seperti ini. Yang pertama apa tadi? Bangun pagi. Yang kedua apa? Beresin tempat tidur. Maka ini her sister and she, atau boleh she and her sister get up early every day. Sampai yang terakhir they water plants to do. Kenapa kok di sini tidak we? Karena kita melihatnya sebagai orang lain. Kalau tadi we karena yang ngomong Dayu, sekarang yang ngomong kita karena kita ngomentari. Menurut Dayu dan seterusnya. Menurut Dayu, dia dan adiknya bangun pagi setiap hari. Sampai kata yang terakhir, kalimat yang terakhir, menurut Dayu mereka menyiram tanaman juga. Oke. Now, what about Udin do? What Udin says? Apa sih yang Udin bilang? Oke. Udin ngomongin tentang Dayu, Lina, and Siti. Coba lihat, di sini nanti akan ketemu dengan kata never, ada kata always, ada kata often. Never tidak pernah, ini kebalikannya always selalu. Yang ini apa ini? Ini sering. So please identify its sentences said by Udin. Ini coba perhatikan kalimat per kalimat yang dibilang Udin. Kemudian buatlah apa yang Udin katakan atau bagaimana menurut Udin. Apa saja yang Udin sampaikan tentang Dayu, Lina, dan Siti ini. Maka nanti ada beberapa poin, ada beberapa statement, ada beberapa kalimat yang bisa kalian tuliskan. Ingat, ini yang ngomong Udin. Maka menurut Udin, ya tetap orang lain.
menurut Udin, Dayu, Lina, dan Siti tidak pernah terlambat masuk kelas. Oke, so it can be the first sentence. Ini bisa menjadi kalimat yang pertama. Terus ngapain lagi? They walk to school. Mereka ke sekolah jalan kaki. But they always get to school on time. Tapi mereka sampai sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Please write those sentences. Kemudian tulislah kalimat-kalimat itu dan menjadi beberapa statement menurut perintah yang ada di form itu. Ini Udin, ada berapa kalimat, kemudian Edo, kemudian Benny, kemudian Siti. Okay, so you can find some exercise here and you can make a conclusion. Nah, jadi di sini kalian nanti akan membuat kalimat, okay, bagaimana menurut Udin, bagaimana menurut Benny dan sebagainya. Oke, setelah kalian menuliskan itu, kalian bisa membuat kalimat bagaimana mengungkapkan sebuah rutinitas, bagaimana mengungkapkan kebiasaan. Nah, saya harap ini tidak menjadi beban, tetapi menjadi sesuatu yang cukup menyenangkan. Nah, at the end, make sure that you know what you do today. Saya minta kalian memastikan sudah mengerti apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Tulislah dalam jurnal itu poin pertama, apa yang sudah kalian pelajari? I have learned to. Saya sudah belajar tentang apa gitu. Atau yang kedua, yang selanjutnya, the activities I like the most were, yang paling disukai apa sih dari aktivitas ini, kemudian apa sih yang merasa susah, dan apa yang kalian lakukan supaya hasilnya lebih bagus. Oke, jadi nanti di form seperti ini kira-kira gambarnya tidak muncul. Nah, yang muncul gambar kamu tuliskan saja jawabannya. Ini tidak ada pilihan ganda, maka cara mengerjakannya ya nanti seperti ini. Kemudian yang bagian lainnya yang seperti ini tolong dikerjakan di buku tulis seperti tadi saya bilang. Kemudian ya ini yang bagian terakhir, tolong tuliskan 5 kalimat saja yang menunjukkan aktivitas kalian, maka kalian bisa membuatnya dengan kalimat-kalimat yang sederhana saja. Kemudian post di sini, jangan lupa submit dengan. Nah, gimana rasanya hari ini sudah belajar bahasa Inggris bersama Pak Pidik? Oke, silahkan untuk selalu berpartisipasi dalam channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran yang lainnya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan menghubungi Pak Pidik secara langsung. Jika ingin ketemu saya di channel yang lain, silahkan klik di channelnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kalian akan bertemu dengan Pak Pidik dan teman-teman yang akan memberikan pembelajaran selain bahasa Inggris juga yang lainnya. Atau kalian juga bisa mengunjungi situs www.kbs.jogjakota.go.id. Di sana kalian bisa berkonsultasi tentang mata pelajaran yang lainnya juga. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.